Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Halo. Iya. Halo. Hai. Saya tadi sempat agak bleret semangatnya karena tadi kita sudah bermain mengisi lembar skala yang cukup banyak, pusing itu ya. Nah, kemudian sekarang kita siap untuk lanjut materi berikutnya. Siap. Siap ya? Siap, Bu. Oke, siap lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut, baik. Sekarang untuk materi berikutnya kita masih pada bagaimana kita itu peduli kepada kesejahteraan psikologis Bapak-bapak Ibu semuanya, para penyelenggara SLRT. Tentunya banyak sekali pekerjaan yang membuat Bapak Ibu itu merasa stres. Ya, apakah pernah merasakan hal tersebut? Aduh, sering, Bu. Sering sekali. Terus apa yang biasanya perasaan-perasaan apa yang biasanya kalau misalnya pulang kerja menghadapi KPM atau klien itu apa yang dirasakan? Itu terus jadinya bosan juga yang Bosan. Oke, terima kasih Pak Adi. Dengan volume kerja tuntutannya seperti itu kadang-kadang ya jenuh juga, Bu. Jenuh, merasa berat. Nah, itu semua terima kasih ya Bu Yani. Semuanya ini pernah dialami oleh teman-teman dari fasilitator. Baik, terima kasih Pak Heru, Bu Yani, Pak Adi, semua teman-teman yang sudah mau berbagi cerita. Nah, karena itu di materi sekarang di modul ini kita akan membahas sebenarnya kita itu harus peduli juga pada kesejahteraan psikologis kita. Kalau para pejuang-pejuang SLRT, Bapak Ibu fasilitator di sini tidak merawat psikologisnya, apa yang terjadi? Itu tadi, bosan, emosi, gendeng. Hal tersebut bisa mengancam diri kita sendiri. Kalau kemarin kita bicara tentang tuntutan, teman-teman harus berintegritas, harus punya motivasi tinggi dengan segala macam kasus yang tadi teman-teman sudah ceritakan. Lebih baik memang kita harus mulai peduli dengan diri kita sendiri. Tadi dari skala yang sudah kawan-kawan isi, terlihat bahwa banyak sekali kawan-kawan itu tidak pernah atau mungkin banyak di antara teman-teman malah tidak begitu peduli kepada kesejahteraan diri sendiri. Lebih banyak tidak pernah meluangkan waktu dengan keluarga, jarang. Tadi ada yang nggak pernah piknik sama sekali ya katanya. Padahal kawan-kawan merupakan garda terdepan dari penyelenggaraan SLRT ini. Otomatis bagaimana kita merawat psikologis kita, merawat tubuh kita itu mutlak diperlukan. Maka mari kita lihat bersama, kita akan bicara mengenai self care atau kita peduli terhadap kesejahteraan sosial diri kita sendiri. Ya, yang semula kita peduli hanya pada masyarakat miskin, kepada PPKS. Nah, kita sekarang lihat pada diri kita sendiri itu juga penting untuk dirawat. Karena apa? Bahwa tantangan dari petugas seperti kawan-kawan pekerja sosial di lapangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan fisik maupun mental pribadi yang baik itu pasti akan menunjang pekerjaan dari kawan-kawan juga. Ya, kalau misalnya kurang gizi, tidak sarapan, otomatis nanti dalam pekerjaan kawan-kawan lemes, Bu, lemas. Untuk self care ini sebenarnya juga adalah bagian dari aktivitas pelepasan stres. Kalau dari skala tadi, Bapak Ibu akan melihat ya, banyak dari skala-skala tadi itu menunjukkan bahwa itu sebenarnya hak dari jiwa Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan itu. Boleh kok ngobrol dengan teman, boleh kok dengan keluarga menghabiskan waktu luang. Tapi tentu saja saya maklum bahwa tuntutan integritas harus bermotivasi tinggi, menjalankan tugas itu sangat besar. Kita sekarang akan masuk ke burnout. Ada yang sudah mendengar istilah ini sebelumnya? Sudah pernah ya? Burnout. Pernah. Apa itu Pak? Keadaan yang jenuh ya, yang jenuh tapi sudah tingkat level sudah ya. Seperti sudah ini burn itu kan terbakar, jadi sudah kebakar habis ya. Burnout itu habis wes. Nah, kita lihat burnout secara istilah. Ini ada
dialami kelelahan, wis capek kondisi emosinya, fisiknya itu karena emosinya capek, fisiknya juga terpengaruh. Kemudian ini dialami oleh orang-orang sebagai akibat langsung dari stres yang berlebihan terkait pekerjaan. Burnout sendiri dapat disebabkan oleh kerusakan fisik, emosi, psikologis, dan spiritual yang signifikan pada seseorang. Nah, sekarang kita lihat bersama tentang apa sih bedanya kalau stres dengan burnout. Ternyata berbeda. Stres levelnya itu masih malah kita kadang-kadang membutuhkan stres ya. Kalau kita nggak stres itu pekerjaan kayaknya ya ini ternyata stres itu kita perlu, jadi masih bisa ditandai dengan ketegangan. Nah, ketegangan kita masih punya keterikatan dengan kerjaan kita. Kemudian emosi terlalu reaktif, emosinya itu mudah terpicu, tapi karena memang itu begitu dengan deadline-nya ya Pak, kita bukti fisiknya, akhirnya ada buru-buru, artinya apa? Ada peningkatan ritme kerja. Tetapi kalau di burnout, ya di sini ditandai dengan lepasnya semua luweh, nggak mau lagi kayak tadi Bu Yani bilang, pengennya itu ditaruh, pengennya itu keluar dari fasilitator, saya itu diteror. Nah, kemudian emosinya itu tumpul sampai nggak bisa merasa aku marah, apa sedih atau piye, kok tiba-tiba aku nangis. Nah, itu berarti pada level burnout. Kemudian menghasilkan keputusasaan di level selanjutnya itu bisa sampai putus asa. Buat apa sih aku kerja kayak gini, gajinya cuma 500, tuntutannya banyak, ngapain? Nah gitu. Kemudian hilangnya motivasi, cita-cita, dan harapan. Nah kemudian kalau untuk stres ini ya lambat laun kalau tidak teratasi juga mengakibatkan gangguan cemas, kerusakan pada fisik karena stres itu bisa memicu asam lambung, akhirnya jantung. Kemudian di level yang lebih tinggi bisa membunuh juga. Nah kalau di burnout itu langsung efeknya kronis, menyebabkan putus asa dan depresi. Nah itu tadi. Kemudian kerusakannya adalah seorang menjadi emosional, jadi cuma disapa sendiri sedikit saja, Adit laporannya gimana? Mama kamu. Nah seperti itu. Dapat membuat hidup tampak tidak berarti dan dapat menyebabkan bunuh diri di level yang selanjutnya. Nah kemudian kita bisa melihat apakah kita mengalami burnout atau tidak. Kita lihat apakah ini, kita akan menilai diri kita sendiri ya sekarang. Apakah teman-teman setiap hari merasa bahwa setiap hari adalah hari yang buruk? Ya, kalau yang iya, tulis dulu. Kemudian semua tampaknya seperti buang-buang energi, sia-sia. Kalau tidak berarti belum ya, enggak ya. Kemudian mengalami kelelahan sepanjang waktu. Kemudian merasakan pikirannya mati. Ini aku itu mau bikin SKP, aku itu mau bikin laporan, itu sampai tidak bisa berpikir. Nah, kemudian merasa seperti tidak dihargai. Itu adalah level burnout. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini dia ada 3 cara mengatasi burnout itu. Rumusnya adalah 3R. Recognize, yaitu mengenali, aku ini kenapa ya? Aku recognize ini. Bisa lakukan pengukuran ini. Kemudian reverse, membalik keadaan. Nah, kalau aku udah tahu kalau aku burnout, aku harus bagaimana nih? Lindungi diri sendiri dulu. Apa yang menjadi tekanan-tekanan itu harus kita minimalisir. Kayaknya kalau saya ketemu sama PPKS sekarang atau saya terima WA ini, kayaknya nanti saya bisa meledak. Saya matikan dulu, ya. Kita harus mengenali kondisi kita juga. Setelah itu kemudian kenali penyebabnya. Apa sih? Oh ternyata saya ada masalah keluarga, saya juga ada masalah ekonomi. Ini yang kemudian menjadikan saya menyalahkan para PPKS itu. Kemudian perhatikan kesehatan tubuh Anda, nutrisi dan olahraga. Setelah itu kemudian time out. Sebenarnya solusi dari burnout itu kalau
beberapa ahli itu adalah kamu berhenti cari kegiatan lain. Tapi kan tidak mungkin, tidak bisa, nggak bisa Bu, ini tugas dari atasan. Kalau memang tidak bisa, kita bisa melakukan upaya membicarakan atau tadi ya materi Pak Minto sebelumnya mengeluh kesahkan juga. Paling tidak didengar tadi ya Pak Adi, paling tidak didengar kan itu kita sudah enek konco sing krungu. Dan yang terakhir adalah meditasi. Itu hal-hal yang kita bisa lakukan apalagi untuk Bapak Ibu para fasilitator yang tiap hari menghadapi persoalan keluh kesah masyarakat. Keluh kesah itu kira-kira positif atau negatif energinya? Coba kalau yang positif keluhan macam apa? Nah, kemarin kan misalnya keluhan itu datang dari masyarakat, kadang-kadang sampai malam-malam gitu Bu ya. Banyak kan ratusan orang tiap hari itu kan rasanya jengkel gitu kan rasanya. Berarti itu positif atau negatif? Negatif. Jadi kebanyakan PKS kita itu membawa masalah itu adalah energi negatif. Kalau kita itu dipenuhi energi negatif setiap hari, itu akan berakibat pada psikologis kita, dan psikologis akan berakibat pada fisik kita, emosi dan pikiran kita. Kita akan mempraktekkan ya. Ini sebenarnya ada alat juga yang bisa nanti saya bagikan ke Bapak Ibu. Ini lebih terukur tentang apakah Bapak Ibu mengalami burnout atau tidak. Nanti saya bagikan. Ibu tinggal menjawab di sini apakah levelnya itu hampir selalu, sering, jarang, atau hampir tidak pernah. Ada di sini scoringnya, A itu 4, B itu 3, C itu 2. Kalau misalnya hampir tidak pernah itu 1. Nah ini tinggal di jumlah. Kalau scoring Bapak Ibu itu di angka 25 sampai 40, itu menunjukkan tingkat stres yang tinggi yang bisa melemahkan secara psikologis atau fisik. Bapak Ibu harus setelah mengenali harus tahu upaya yang harus saya lakukan itu apa. Salah satunya yang bisa meredakan stres itu adalah dengan teknik meditasi. Maukah Bapak Ibu berpraktek untuk meditasi? Mau Bu. Nah sekarang kita praktek untuk meditasi. Siapa tahu Bapak Ibu cocok, ini bisa dilakukan kalau suatu saat Bapak Ibu mengalami tekanan yang begitu besar dengan pekerjaan Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu posisikan diri Bapak Ibu secara santai dan rileks di kursi masing-masing. Bapak Ibu bisa bersandar atau berbaring pada posisi santai. Ingat, buatlah diri Bapak Ibu senyaman mungkin. Akhirnya cahaya itu turun ke pinggang, ke kaki, menenangkan Bapak Ibu semuanya sehingga keadaan semakin rileks. Nah, itu dia Bapak Ibu, tadi sudah kita melewati meditasi bersama-sama. Bagaimana perasaannya? Segar. Segar? Rasanya itu kok ada udara yang mengalir, rasanya tenang gitu loh. Oke, Pak Joko mungkin mau menjawab dulu. Lebih enak lagi. Lebih enak lagi. Supaya masing-masingnya udah clear semuanya. Seperti itu, kita harus dalam nafas kita perhatikan setiap hirupan nafas itu memberikan aura positif. Kira-kira Bapak Ibu bisa mempraktekkan ini di rumah? Bisa Bu, nanti saya akan coba praktekkan ya. Oh iya, terima kasih ya Bu Yani. Mungkin diharapkan semuanya bisa paling tidak mencari salah satu alternatif saja untuk bisa menurunkan tingkat level stres ketika Bapak Ibu fasilitator menghadapi BPKA, menghadapi klien di lapangan. Oke, mungkin materi dari kita hari ini cukup sekian, tapi sebelum saya tutup ada yang mungkin mau ditanyakan? Gimana? Kalau misalnya sampai ke fisik ya Bu ya? Ya, fisik. Itu kan apakah cukup dengan meditasi atau perlu juga obat-obatan gitu kan? Kalau untuk kalau sudah mengenai fisik ya, fisik itu biasanya kalau karena stres itu adalah ketegangan. Tapi biasanya penyakit-penyakit penyertanya itu lambat laun akan ada ya. Otomatis kalau ada GERD, ada MAS ya otomatis
otomatis obat harus masuk. Tapi kalau ibu masih dalam ketegangan ini, kok kayaknya perutku nggak enak, tapi begitu diperiksakan ternyata tidak ada apa-apa, berarti metodenya pakai relaksasi dulu. Mungkin hanya cek evaluasi saja, saya bagikan dulu, teman-teman silakan mengerjakan lembar evaluasi ini, nanti kemudian dikumpulkan di meja saya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tapi sebelum saya tutup, mari kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu semuanya, supaya lebih semangat dalam menjalankan tugas di lapangan dan menjadikan SLRT semakin jaya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.